Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian baru saja mengerjakan tentang statistik 5 serangkai. Nah, itu pelajaran di SMP sudah dan di SD. Kita akan melanjutkan tentang ukuran pemusatan data. Apa maksud ukuran pemusatan data? Yaitu di mana data itu terpusat. Misal, kita melihat suatu data dari nilai siswa, misalnya nilai ulangan siswa kelas 12 IPS. Kalian akan nanya, rata-rata dapat berapa ya? Paling banyak dapat berapa ya nilainya? Nah, jadi ketika kalian menanyakan rata-rata, paling banyak dapat berapa, itulah ukuran pemusatan data. Orang akan melihat data itu saja. Yang rata-rata yang dapat ulangan matematika hampir semuanya 80. Paling banyak dapat 60. Nah, itu paling banyak itu modus ya, pernah belajar dan rata-rata kalian sudah tahu. Nah, sekarang ada untuk rata-rata. Yang pertama ini ada namanya rata-rata. Rata-rata sering disebut juga rataan, boleh. Rata-rata atau rataan itu sama, populer disebut dengan mean. Ya. Nah, kalau kalian pelajarin dulu itu di SD ya, SD itu rata-rata untuk data tunggal. Kalau datanya tunggal, misal tentukan rataan dari data 60, 75, 62, 87, 65, 83. Nah, ketika mencari rataan ini, ya, kalau kita jawab, berarti tinggal kita jumlahkan ya. Nah, simbol rata-rata itu seperti ini, X bar. X bar sama dengan kita jumlahkan semua datanya. Ya. Berarti 60 tambah 75 tambah 6 tambah 62 itu ya. Tambah 62 ditambah 87 tambah 65 tambah 83. Kita bagi dengan datanya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6. Jumlahkan itu 432 dibagi 6. Itu sama dengan adalah 72. Jadi rataannya adalah 72. Ini kalau data tunggal sudah biasa kalian di SMP. Nah, sekarang kita akan untuk data berkelompok. Kita akan mencari rata-rata untuk data berkelompok. Maksud data berkelompok itu yang mana? Data yang sudah kalian buat dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Ya. Distribusi frekuensi yang kalian menggunakan rumusan Sturges. Nah, dalam menentukan rataan ada dua cara. Yang pertama seperti cara yang data tunggal tadi ya, dijumlahkan semua lalu dibagi. Yang kedua dengan menggunakan rataan sementara. Jadi pertama kita lihat contoh untuk data berkelompok. Contoh untuk yang menggunakan cara biasa. Ya. Contohnya misalnya tentukan rata-rata dari data di bawah ini. Di bawah ini ya. Oke, ini datanya. Nah, jadi ini sudah ya, ini bentuknya data distribusi frekuensi. Datanya
2125 2 orang, 26 38, 31 359, 36 sampai 46, 41 sampai 45, 3 dan 45 sampai 52 dan seterusnya. Kita akan menentukan rataan tapi dengan cara yang pertama, ya. Kita buat dengan cara 1. Untuk membuat dengan cara yang pertama. Cara yang pertama, maka langkah yang pertama adalah kita menentukan titik tengah dari data itu. Maka kita buat lagi ya, Ibu, biar cepat saya lanjutkan saja dengan gambar yang sama. Ini tinggal kita buatkan di sampingnya saja ya. Oke. Di sini kita tinggal menambahkan lagi 2 kolom lagi. 2 kolom lagi itu adalah titik tengah ya. Di sini adalah titik tengah. Titik tengah. Titik tengah atau disimbolkan dengan XI. Sedangkan frekuensi ini kita simbolkan dengan FI, ya. Jadi titik tengah XI dan frekuensi itu adalah XI. Nah, nanti di kolom terakhir kita buat kolom ya ini ya. Di kolom ini kita maunya ada FI dikali XI. Nah, ini kita sambung ya kolomnya ya. Titik tengah, bagaimana mencari titik tengah? Titik tengah untuk kelas yang pertama yang di sini ya, yang di sini. Ini adalah 21 ditambah 25 dibagi 2. 21 tambah 25 berarti 46 ya, bagi 2. Berarti dia 23. Itu cara mencari titik tengah. Berarti ini adalah 23. Nah, 26 dengan 30. 26 dengan 30. Berarti 26 ditambah 30 bagi 2. Berapa? 56 bagi 2 ya. 56 bagi 2 itu adalah 28. Dan seterusnya. Ya, 28. Berarti titik tengah yang ini berapa? 31, 35, 30, 36, 40. Berarti dia adalah 38. 41, 45, 43, 46, 50, 48. Sudah, sekarang katanya FI kali XI. Artinya apa? Artinya tinggal dikalikan yang ini. 2 kali 2, 3. Ya, 8 kali 2 dan seterusnya. Berarti tinggal dikalikan saja. 23 kali 2 itu adalah 46. 8 kali 28 224. Nanti kalian cari ya. 9 kali 33 ini adalah 297. 6 kali 38 itu adalah 228. 3 kali 43 itu adalah 129. Yang terakhir 2 kali 48 itu adalah 96. Nah, di sini ada kolom untuk jumlah. Di yang terakhir ya. Yang terakhir di sini harus ada jumlah. Jumlah itu atau disebut dengan sigma. Ya, jumlah. Nah, bahasa kerennya itu adalah sigma. Saya pernah menjelaskan. Ini sigma ini adalah huruf S-nya orang Yunani, ya. Berarti jumlah frekuensinya itu adalah 30. Ini jumlah 2 tambah 8 dan seterusnya.
Ini jumlah yang terakhir ini adalah 1020. Nah, mencari rata-rata ya, itu adalah mencari rata-rata X rata-rata sama dengan sigma FI kali XI kita bagi dengan sigma FI. Itu saja. Ya, berarti sama dengan 1028 dibagi oleh 30. Berapa hasilnya? 1028 dibagi 30 itu adalah 34. Itulah rata-ratanya. Oke. Cara yang pertama. Jadi tinggal cari tengah titik tengah dari setiap kelas ya. Kelas yang ini cari titik tengahnya, ya, letakkan sini, lalu frekuensi kalikan titik tengah, ini kali ini kali ini, dan seterusnya. Oke. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua itu dengan menggunakan rataan sementara. Nah, ayo. Dengan menggunakan rataan sementara itu bagaimana? Dengan rataan sementara adalah cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Rataan sementara. Soalnya sama tadi ya. Misalnya soalnya adalah yang ini. Soalnya sama. Kita akan mencari. Nah, di sini kita perlukan beberapa kolom. Ini mudah kalau dia tidak pakai perhitungan yang perkalian yang susah-susah. Jadi kita tentukan rataan sementara. Terserah, bebas di mana. Tentukan rataan sementara. Ya, di mana rataan sementara itu? Tahu dari mana? Dari titik tengah tadi, ya, menentukannya, ya. Tadi kan kita sudah mencari tentang titik tengah ya. Titik tengah atau XI. Ini tadi berapa? 23, 28, 33, 38, 43, 48. Nah, di antara titik tengah ini tentukan mana kira-kira yang merupakan rata-ratanya. Bebas. Ya. Di antara ini. Ya. Misal kita pilih rataan sementaranya adalah biasanya di tengah-tengah, cuma ini karena kelasnya 6 ya, terserah. Biasanya di tengah-tengah. Nah, misal kita ambil 38. Tentukan misal 38 misal ya, rataan sementara. Jadi XS itu sementara ya, itu adalah 38. Terserah. Nah, setelah itu kalian buat dicari simpangannya untuk setiap data, namanya simpangan. Simpangannya adalah D ya. D sama dengan itu D, huruf D. D sama dengan simpangannya adalah XI dikurang dengan XS, rataan sementara. Jadi yang ini dulu. Yang ini adalah berapa? 38 dikurang 38 ya, berarti 0. Kan dikurang dari dia sendiri. Berarti ini XI, berarti ini 33 ya. 33 dikurang XS 38, berarti dia negatif 5. Ini adalah 28 dikurang
38, negatif 10. 23 dikurang 38, berarti dianya adalah negatif 15. Ini juga dikurangin, tapi 43 dikurang 38, 5. 48 dikurang 38, 10. Jadi lihat angka yang sama dengannya saja ya. Nah, lalu kolom yang terakhir, yang ini adalah FI kali DI. FI dikali DI. DI itu yang ini. Dikali DI. Ya. FI itu yang mana? Ini tadi frekuensi ya. Frekuensi itu FI. Tinggal kalikan. Oh, gampang mengalikannya. Mengalikannya adalah tinggal 2 kali negatif 15. Berarti negatif 30. 8 kali negatif 10, negatif 80. 9 kali negatif 5, negatif 45. 6 kali 0, 0. 3 kali 5, 15. 2 kali 10, 20. Lebih mudah kan daripada yang tadi mengalikannya angkanya besar. Nah, setelah itu tetap kita jumlahkan. Jadi ada kolom terakhir seperti biasa. Ya, di kolom ini ada namanya jumlah. Jumlah atau sigma ya. Sigma. Yang ini 30. Kita hanya butuh yang terakhir aja. Jumlahkan. Ya. Ini 35 dengan 45 negatif 10. Negatif 10 berarti dia negatif 120. Nah, bagaimana mencari X rata-rata? X rata-rata sama dengan ya X sementara tadi, rataan sementara ditambah sigma FI dikali DI dibagi dengan sigma FI. Berarti sama, rata-rata sementara 38 ya. 38 ditambah negatif 120 dibagi dengan 30. Berarti 38 ditambah negatif 4 berarti dia adalah 34. Sama. Kok 38? Nyebut 34. Berarti X rata-rata sama dengan 34. Sama ya. Oke, terima kasih.